mengizinkan kami dari divisi pengembangan bisnis untuk menyampaikan, sedikit materi, sedikit bahasan. Jadi biar Bapak Ibu kalau lewat-lewat kubikel kami lihat Excel itu tahu apa yang kami lakukan gitu ya, nggak cuma sok-sokan mampangin Excel gitu, kita itu ngapain dan sedang apa di Excel itu, dan kalau Mbak Dina Yudika suka ngomong running-running itu apa yang dilarikan itu ya, biar pada tahu ya. Nanti materinya untuk lebih detailnya seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Mbak Dina Yurika, biar pada biar pada semangat, biar pada cepat sembuh juga yang lagi isoman, nanti saling antusiasmenya Bapak Ibu, semoga ini juga menjadi obat bagi kita semua supaya kita kembali sehat dan dipertemukan di kantor ini lagi. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita Amin. sambut Sri Kandi andalan PGN LNG, yaitu Dina Yurika. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Mbak. Oke, sudah terlihat belum ya di layar? Belum Mbak di saya, Oh belum ya? masih gelap. Oh masih gelap. Iya. Bentar, sekarang udah kelihatan belum? Sudah, silakan. Belum. Udah ya? Oh belum? Oh, sudah. Sudah. Oh, Di saya sudah. kirain lagi di kantor, biasanya agak Sudah, delay kan? Mbak. Saya di Oke, kantor ini Mbak, kalau kalau lambat salahkan Mas Rio ya Mbak ya, pokoknya. siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Waalaikumsalam. yang diberikan. Saya sengaja minta Mas Apip tadi ya open cam. Jadi kalau Bapak Ibu mulai bosan dengar penjelasan saya, ini udah disclaimer dulu nih, gitu ya. Bapak Ibu bisa mandangin wajah Pak Apip supaya kembali fresh dan ingat kembali masalah hidup gitu ya. Siap. Oke. Jadi, apa sih yang mau kami bawakan sekarang, yaitu adalah terkait goalseek dan solver. Saya nggak akan terlalu detail ya membahas, tentang yang dilakukan di BD, tapi kita kasih, poin-poin pentingnya lah gitu, sebelum, teman-teman, akan mencoba juga nih. Jadi nanti saya akan sharing Excel untuk teman-teman coba bareng-bareng running sama saya untuk paham apa itu, dan bagaimana menggunakan goalseek dan solver. Jadi nanti, Novlix kali ini itu kita bungkus hanya ada 4 item gitu ya, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu perwira nggak bakal bosan dengan teori aja. Kita materi sedikit banget, kemudian kita akan coba latihan bukan latihan ya, coba menggunakan goalseek dan solver. Kemudian materi dikit lagi terkait dengan apa sih hubungannya dengan BD gitu ya. Terus kita coba nih yang biasanya Mas Afif lakukan, tapi dalam hitungan yang, sangat sederhana. Nah, sebelum kita membahas tentang goalseek dan solver, mungkin, pada udah kenal lah ya Microsoft Excel gitu ya. Ini tampilannya udah sering juga Bapak Ibu ngelihat, entah itu ngitung hutang, entah hitung material untuk bikin rumah kek, atau bahan kue. Untuk Excel tuh sering lah kita menggunakan fitur ini. Jadi, fitur ini adalah, fitur, Microsoft Excel ini adalah salah satu program yang ada di Microsoft Office, yang dia itu gunanya buat, melakukan pengolahan data numerik gitu ya. Pengolahan data numerik, kemudian ketika kita sudah melakukan perhitungan, kadang-kadang kan kita pengen mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan entah itu dalam bentuk diagram, grafik, chart dan sebagainya, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh, audiens yang akan, kita tuju gitu. Nah, sebenarnya di Microsoft Excel itu ada banyak sekali fungsi-fungsi selain yang biasanya kita gunakan, tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya gitu ya. Banyak banget fungsi yang bisa kita explore. Saya pun sebenarnya, nggak terlalu paham ya, kebetulan aja di BD itu sering banget menggunakan 2 fitur ini gitu. Jadi kesannya kayak paham gitulah sedikit gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke yang item pertama. Apa sih goalseek gitu ya? Kenapa sih kami sengaja mengangkat ini? Nah, ini adalah, sebuah fitur yang ada di Microsoft Excel yang kita gunakan itu buat analisis what if. Jadi, kecenderungan selama ini waktu kita menggunakan goalseek, itu tuh kita udah tahu nih, kita pengen menghitung apa dan
nilainya berapa gitu. Terus kita nggak tahu inputannya berapa. Nah, yang kita cari itu inputannya berapa sih supaya kita dapat angka yang kita harapkan. Misalnya, saya pengen nih untung di bisnis ini 1.000.000 gitu. Nah, tapi saya nggak tahu saya harus jualan berapa dulu ya supaya dapat 1.000.000. Kalau dia perhitungannya garis lurus kan kita tinggal bagi aja misalnya 1.000.000 dibagi berapa penjualan, kalau sesimpel itu. Tapi kadang-kadang ada variabel lain tuh yang harus kita perhatikan. Jadi kita nggak bisa langsung hitung angka terus dapat, eee, hasil yang kita harapkan. Nah, inilah makanya kita menggunakan Goalseek ini. Nah, kalau dalam bahasa manual itu biasa kita sebut dengan istilah trial and error. Jadi kita cobain tuh satu-satu, iterasi ya kalau istilahnya iterasi satu, sama nggak, berhasil nggak dapat, ya angka yang kita inginkan, oh enggak, coba lagi coba lagi coba lagi. Nah dengan Goalseek ini, kita cukup ngeklik sekali aja, itu kita langsung bisa dapat angka, mungkin kita nunggu beberapa detik gitu ya. Jadi, mesinlah yang menghitungnya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya di dalam Microsoft Excel? Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membuka, Excel gitu akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk diklik bagian data. Ketika ngeklik bagian data, kemudian pergi ke, box what if analysis. Ketika diklik, nah akan muncul 3 opsi. Nah, kita kliknya Goalseek gitu ya. Nah, ketika kita klik Goalseek, nah akan muncul tampilan, window seperti ini. Nah, inilah yang tadi saya katakan, set cell itu adalah sel di dalam, Excel yang ingin kita atur besarannya. Yang tadi misalnya saya pengen profit 1.000.000, berarti misalnya selnya itu di A1, saya ubah value-nya di 1.000.000 dengan mengubah-ngubah sebuah inputan gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba, melakukan running ya, untuk dapat gambaran lebih clear lah gimana sih, penggunaan Goalseek ini. Kemudian yang kedua, itu adalah solver. Nah, apa itu solver? Jadi solver itu sebenarnya, sama fungsinya dengan Goalseek, tapi dia lebih advance. Dia lebih advance dan dia itu nggak, eee, nggak ada langsung ketika Bapak Ibu membuka Microsoft Excel, harus ditambahkan dulu programnya gitu ya. Jadi, bagaimana cara mengaksesnya, nanti kita coba sama-sama juga karena mungkin beberapa, teman-teman juga mungkin belum aktif nih karena nggak pernah digunakan untuk solver ini. Jadi nanti kita akan pilih File, More, Option, ada pilihan Add-ins, Manage, Excel Add-in, Solver Add-in, oke. Nah, ketika kita klik oke, solver ini akan muncul. Posisinya sama, dengan, yang ada di, posisi what if ini. Jadi di data juga, di data, tapi posisinya di bagian Analyze, Solver. Nah, ini pun harus dimunculkan dulu nih. Nanti Nanti, kita coba ya, karena ini agak susah juga menjelaskannya kalau kita nggak, melakukan. Nah, kalau seandainya solver ini kita klik, gitu ya, nah ini akan muncul window seperti ini. Nah, kelihatan kan lebih kompleks ya daripada Goalseek tadi. Nah, kalau di Goalseek tadi, itu sebenarnya set objektif sama gitu ya, apa sih yang mau kita peroleh. Nah, yang tadi itu value-nya itu numbering gitu. Nah, sementara kalau buat solver, dia itu ternyata ada metode optimasinya. Jadi kita bisa menghitung maksimalnya berapa sih, value yang kita harapkan dari, batasan-batasan yang, kita miliki. Minimalnya berapa sih? Jadi itu tergantung requirement yang kita inginkan, dengan mengubah variabel. Nah, kalau di Goalseek tadi tuh hanya satu variabel tuh yang bisa diubah. Tapi kalau dengan solver, kita bisa mengubah lebih dari satu variabel. Nah, selain itu, di solver itu juga ada batasan-batasan yang bisa kita tambahkan untuk, mengatur hasil yang akan kita peroleh.
Nah, itu kita tambahkan di bagian subject to the constraint ya. Jadi ini kita akan coba mempelajari gimana sih cara menggunakannya, akan kita tambahkan gitu ya batasan-batasan sesuai dengan contoh soal yang akan, saya coba share setelah ini. Nah, kira-kira gitu ya sederhananya terkait dengan Goalseek dan Solver. Jadi ada 2 fitur, Goalseek itu udah ada dari sononya di Excel, tapi kalau Solver perlu ditambahkan dulu gitu ya. Dia ada, tapi opsional. Jadi nggak akan muncul pertama kali ketika Bapak Ibu menginstal. Nah, mungkin kita coba, eee, trial ya gimana cara menggunakannya. Saya akan coba share di chat box, buat Bapak Ibu yang pengen belajar gimana sih cara menggunakan ini. Ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa chat box ya? Kita bisa masukin ini nggak sih? Bisa. Bisa Coba ya? coba Masih coba. tampil ini, Uni, masih Mas Afif Iya, di layar. enggak, saya mau masukin di chat box itu nggak bisa ya chat-nya ya? Masukin Dari sini kan? dokumen? Heeh. Bisa bisa bisa. Bisa harusnya sih. Kirim ke aku Bisa kirim nih. ke aku. Sek, ada attachment. Coba kirim ke Afif dulu bentar ya. Waduh, gimana nih? Bentar ya. Oh, ini stop Pelan-pelan. share ya? Stop share ya? Iya, stop share. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu, saya coba share di ini aja deh. Mmm, saya coba share di grup besar ya, biar gampang. Oke. Udah masuk ya? Mungkin, Sudah Bu. mungkin kita coba dulu, baca soalnya, sambil Bapak Ibu mulai buka Excel itu juga nggak apa-apa sih, mulai Excel. buka aja, Excel yang saya share. Bukan ikan. Oke. Nah, ini nih penting. Oke. Nah, jadi kita coba dulu ya, ini ada satu case, sengaja nih saya minta Pak Apip munculin wajahnya biar tahu nih gitu ya, alkisah tentang Pak Apip, pedagang ikan yang suka untung besar, gini ya. Jadi Pak Apip ini tuh pedagang ikan, dia suka beli ikan dari nelayan yang ada di pantai Wakanda. Pak Apip punya tuh link-link, restoran banyak gitu ya di seluruh penjuru. Nah, salah satu, pemilik restoran langganan beliau itu, mesan ikan tuna sebanyak 547 kilogram untuk jadikan sajian pada, acara kepresidenan gitu ya. Nah, Pak Emo bilang, "Saya pengennya Pak Apip kalau jualan 547 kilogram itu, eee, harganya 50 juta ya," gitu ya. Sementara sebenarnya Pak Apip itu, dia kan orangnya suka untung besar ya, suka untung besar. Jadi dia walaupun harga beli dari nelayan 64.000, dia jualnya tuh 100.000 per kilogram gitu. Itu harga normal kalau menurut Pak Apip. Nah, terus, ada fixed cost juga nih. Jadi fixed cost ini tuh biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Apip, eee untuk, sewa tempat atau sewa pekerja dan sebagainya. Jadi itu harus dikeluarkan tidak berkaitan dengan, jumlah, ikan yang, dia jual. Nah, kemudian pertanyaannya nih buat kita, coba pelajari bersama ya, apakah ada penyesuaian harga ikan per kilogram yang harus dihitung Pak Apip untuk memenuhi ekspektasi Pak Emo? Apakah dengan penawaran Pak Emo tersebut, Pak Apip masih untung gitu ya, itu case pertama. Yang case kedua, Pak Apip tuh ingin, "Ah, saya pengen nih profit hari ini tuh 15 juta gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, berapa sih yang harus dijual Pak Apip seharinya untuk dapat profit 15 juta itu. Nah, ini kita coba nih menggunakan Goalseek dan Solver tadi.
Kalau kurang clear, diinfoin aja ya Bapak Ibu. Sayang banget kalau misalnya saya lanjut tapi, Bapak Ibu kurang clear ya gimana cara menggunakannya. Nah ini kita coba ya, ini adalah case normal. Case normalnya dia, jumlahnya 547 kilo gitu ya, terus dia jual 100.000 per kilogramnya, belinya 64.000, terus fixed cost bisnisnya 10 juta. Nah, kemudian, kalau seandainya Pak Apip jualnya harga normal, berarti sebenarnya dia itu harusnya menjual 54.700.000 jualan ke Pak Emo. Tapi kan Pak Emo bilang nggak mau, dia maunya 50 juta gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi 50 juta, berapa sih sebenarnya Pak Apip harus menjual ikannya gitu. Nah, disinilah kita mencoba menggunakan metode Goalseek ya, metode Goalseek. Jadi kita mulai dengan data, what if, kelihatan nggak ya box-nya? Kalau gini, enggak ya? Enggak ya, berarti saya Kurang sih, share share screen ya kayaknya ya? mhm. Kelihatan sih Sebentar, sebenarnya. Kak Kak Nah Ros, ada ini. apa Kak Ros? Nah ini Enggak, itu kelihatan mau nggak saya box-nya? Terlihat, mau. terlihat Bunda Rika. Oke. Ini Kak Ros mau nanya apa menyampaikan Iya mau terlihat? Kak Ros mau nanya apa? mau nanya. Oh Itu oh mau maksudnya nanya? Iya. itu yang apa namanya fixed cost bisnis Pak Apip yang 10 juta itu buat 547 kilo ya? Buat ini maksudnya itu kayak sewa warung dan sebagainya gitu loh Kak Ros. Oh, bukan buat nangkep ikannya itu. Oke, Bukan. oke. Bukan. Nah ini ya, contohnya nih ya, misalnya kan, ada sebenarnya 2 cara menggunakan Goalseek. Yang pertama itu langsung ke target yang diinginkan. Misalnya gini, tadi kan dibilang, saya mau belinya 50 juta aja ya," kata Pak Emo gitu kan. Berarti ini saya klik nih yang bagian total revenue ini, saya klik. Saya belum tahu nih ya harga jualnya harusnya berapa gitu ya. Saya klik, terus saya ketik 50 juta. Saya ketik nih 50 juta. Sendiri. Nah, saya ketik nih 50 juta. Nah, dengan mengubah apa? Mengubah berapa harga jual yang harus saya gunakan untuk dapat 50 juta itu. Nah, ini yang saya klik nih. Klik, saya tekan oke. Nah, kelihatan kan gitu ya. Tapi sebenarnya ini kebetulan gampang ya. Ini kan sebenarnya kali bagi aja nih 54 kali 91 dapat 50 juta. Ah, tapi, ini lebih menekankan ke bagaimana menggunakan Goalseek ini gitu ya. Nah ini metode pertama langsung ke bagian total revenue-nya nih yang saya set. Tapi kalau di kami seringnya itu kita nggak di sini yang kami atur-atur gitu ya. Ini saya nolin lagi. Jadi saya, menaruh target yang diharapkan berapa gitu, angkanya 50 juta gitu ya, 50 juta. Habis itu deviasi. Nah, deviasi itu adalah, selisih antara target yang diharapkan dengan total revenue. Jadi harapannya deviasinya ini 0, sehingga di sininya 50 juta. Jadi teman-teman ketika mengeran Goalseek, yang di-run itu cukup ini put angka 0 gitu ya, dengan mengubah-ngubah bagian yang berwarna kuning. Nah, jadi, nggak ribet gitu ketika di dalam sistemnya. Tadi kan saya bingung nih 50, nolnya udah cukup apa belum dan sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu biasanya kami, menerapkan sistem deviasi ini. Jadi antara target yang diharapkan dengan target yang mau kita hitung, dengan hasil yang kita harapkan. Nah, ini, cara yang soal pertama gitu ya. Nah, kemudian soal kedua, tadi kan disampaikan ya, di sini bahwa Pak Afif itu bilang ingin mendapatkan untung sebesar 15 juta. Berapa kilogram minimal ikan yang harus dijual Pak Afif?
Ini saya coba, ini kondisinya harga normal ya, ketika harga jualnya 100.000 misalnya. Nah, yang saya harapkan di sini, 15 juta itu posisinya di sini nih, total profit. Jadi ini udah ada kombinasi antara total revenue-nya Pak Afif dengan total cost. Total cost itu kombinasi antara harga beli Pak Afif dikali kilogram, ikan ditambah dengan fixed cost-nya. Nah, sekarang kan kita belum, kelihatan ya Pak Afif ini dia pengennya 15 juta nih profitnya gitu. Nah, berapa kilogram ikan yang harus dijual Pak Afif? Nah, cara ngitungnya dengan mekanisme tadi juga nih. Ini saya set jadi 0, kemudian saya mengubah berat, ikan yang akan dijual. Nah, kelihatan kan? Jadi Pak Afif harus jualan 694,4 kilogram ikan salmon supaya profitnya itu 15 juta gitu. Kira-kira, kebayang nggak Bapak Ibu? Udah cobain nggak bareng-bareng sama saya tadi? Udah Udah? Bisa nggak? bisa dong. Bisa? Bisa. Bisa, Mantap, mantap. Mbak. Oke. Nah, ini kalau menggunakan Goalseek ya. Nah, kalau solver gimana cara nggunainnya gitu? Nah, sama aja sebenarnya prinsipnya. Nah, ini cara munculin, solver ya, mungkin karena yang di solver advance ini mungkin lebih menarik ya untuk kita, trial. Cuman teman-teman kalau belum punya solver, itu cara munculinnya gini nih, eee, ada yang mau munculin nggak? Ada yang udah punya solver? Apa gimana? Saya udah. Oh, udah. Siapa yang belum punya coba? Saya belum, Mbak. Ih, serius Mas Hen? Belum? Belum, nggak pernah Oh, iya? make. Oh, iya. Mau coba nggak? Mau. Oh, ih, dasar lu. Oke. Nah, ini mulai ya, kalau seandainya Bapak Ibu nggak punya solver gitu ya, jadi dibuka nih, pilih file, kemudian ke bagian more, kemudian ke bagian option. Muncul nih item, opsi ya, kemudian klik bagian add-ins. Nah, lalu ke bagian manage, Excel add-ins, kemudian go. Nah, di sini nih ada nih opsi solver ya. Solver add-in teman-teman klik gitu, teman-teman klik oke. Nah, akan muncul nih, solver di bagian data Excel. Nah, cara menggunakannya kalau yang ini solver gitu ya, solver. Nah, ini sistemnya mirip nih dengan yang tadi. Saya cuma mengubah Goalseek diganti dengan solver. Nah, gimana cara menggunakannya? Eh, Item ini misalnya yang terkait, langsung yang profit aja ya, karena mekanismenya sama aja. Jadi kita pengen 15 juta gitu ya, profitnya. Berarti, karena saya udah menempatkan kolom deviasi, deviasi itu adalah selisih antara target yang diharapkan dengan total profit gitu ya, targetnya 15 juta, harapannya total profit 15 juta, sehingga berharap deviasinya 0. Jadi ini kita klik, kemudian pilihan max, min, and value ini kita ubah jadi value, sebesar 0. Apa yang diubah-ubah sama dengan yang tadi, kolom by changing variable cell kita klik di bagian sini. Jadi ini adalah, kilogram ikannya ya yang mau kita ubah-ubah gitu. Nah, ini masih simpel nih, maksud saya tuh, eee, solver yang penggunaannya mirip Goalseek gitu ya. Hanya satu variabel yang diubah-ubah dan hanya satu variabel yang diharapkan. Kemudian kita tekan solve. Nah, muncul angkanya. Seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah, case simple, Goalseek, dan solver. Kemudian kita mungkin coba case yang solver yang lebih advance.
Nah, kalau solver yang lebih advance, mungkin kita kasih sampling lagi gitu ya. Jadi, Pak Afif ini mau masuk bisnis skincare, tapi dia tetap ingin untung besar ya, orangnya gitu. Nah, jadi di bulan September beliau ke Korea, terus beliau, melihat nih, wah kayaknya buka bisnis skincare menarik nih gitu. Jadi dia udah mulai tuh diskusi sama manufaktur, terus sama drugstore, buat dia distribusiin tuh skincare yang mau dia bikin. Nah, Pak Apip itu sedang melakukan analisis nih, dia mau memaksimalkan profitnya dari berapa produk yang akan dia produksi, dari beberapa produk yang mau dia produksi. Cuma dia punya batasan. Pabrik yang atau manufaktur yang akan dia, gunakan itu punya batasan hanya bisa memproduksi 20.000 unit, per bulan gitu. Nah, pertanyaannya, produk apa saja dan berapa banyakkah yang harus diproduksi Pak Apip untuk mendapatkan untung maksimal? Nah, kita coba ke bagian solver yang advance. Ini adalah beberapa, produk ya, produk-produk yang, ingin diproduksi oleh Pak Afif tadi. Ada cleansing foam, moisturizer, serum, toner, night cream, sama day cream. Nah, total demand per bulannya itu ada 27.000 gitu ya. Jadi ini demand-nya tuh 3.000, 4.000, 7.000, 3.000, 5.000, 5.000. Jadi ini adalah batasan maksimal, demand setiap bulan gitu ya. Jadi cleansing ini nggak akan diproduksi lebih dari 3.000 gitu maksudnya. Kemudian, profit dari masing-masing produk ini tuh, ada besarannya. Jadi berapa profitnya nih yang harus dijual. Setelah dijual akan dapat berapa nih, dari masing-masing, produk gitu ya. Nah, ini adalah total profit. Total profitnya adalah jumlah dikali dengan profit per unit. Nah, kita akan mencoba untuk, menghitung, eee, bukan, profit maksimal yang bisa diperoleh oleh Pak Afif dengan konfigurasi demand seperti ini, harga seperti ini, dan batasan produksi seperti, ini ya, sebesar 20.000. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya gini nih, pertama teman-teman klik solver gitu ya, solver. Terus set objektif nih, tadi kan Pak Afif bilang ingin mendapatkan untung maksimal. Berarti kan kita berbicara tentang profit ya. Profit nih kita klik, kemudian to-nya, kalau yang tadi itu value, nah kalau ini kita klik bagian max. Jadi semaksimum mungkin nih kita dapat profitnya. Nah, apa yang diubah-ubah? Kalau di sini kan variabelnya, kalau tadi goalseek dan solver sederhana cuma satu ya, yang variabel yang kita ubah-ubah. Nah, kalau ini, variabel yang kita ubah-ubah bisa banyak nih. Ini saya drag dari C7 sampai C12. Jadi, jumlah dari masing-masing, produk ini nih yang mau kita run through, untuk memperoleh profit yang maksimal. Nah, tadi kan dibilang ya, kalau untuk solver advance ini, solver itu sebenarnya ada menggunakan batasan-batasan. Nah, batasan-batasannya gimana nih cara kita menambahkan? Jadi, Bapak Ibu klik bagian add, klik add, muncul ya ada tulisan add constraint. Nah, constraint pertama yang clear banget gitu ya, bahwa manufaktur itu hanya bisa memproduksi 20.000 unit per bulan. Berarti total jumlah yang diproduksi, kita klik gitu ya, tidak boleh lebih dari angka 20.000. Itu adalah constraint pertama. Kemudian constraint keduanya, bahwa tadi kan dibilang ya, demand per bulan, sorry, mau gimana Kak Ros? Yang sebelumnya tadi gimana? 20.000 yang tadi Coba 20.000. ulang lagi ya. Nah ini, jadi kan tadi constraint-nya manufakturnya hanya memproduksi 20.000 unit per bulan gitu ya Kak Ros ya. Berarti kan maksimum yang di sini, quantity to produce, itu tidak boleh lebih dari
Ini kita pilih kurang sama dengan kapasitas dari manufakturnya. Gimana Kak Ros? Oke? Oke, bisa ngikutin. Oke, terus add gitu ya. Ada lagi nih constraint tambahan. Kan tadi dibilang total demand per bulannya itu di kolom D ini ya. Kolom D gitu. Jadi misalnya cleansing foam nih, nggak mungkin kita produksi 7.000 gitu, karena demand-nya cuma 3.000. Nah, berarti kita tambahkan tuh batasan itu. Jadi sell reference nanti yang kita hitung, itu tidak boleh lebih dari ini besarannya. Ya, kita tambahkan. Ini kan, sorry. Ini tidak boleh lebih dari ini. Kita tambahkan. Kemudian ada satu lagi nih. Besaran ini itu adalah bilangan integer. Jadi bilangan bulat ya. Nggak mungkin dia produksinya itu 1,2 unit kan nggak mungkin ya. Jadi harus 1 atau 2 gitu pilihannya. Oke, kita add. Oke. Nah, ini muncul nih. Batasan tadi yang kita munculkan. Kemudian kita klik solve. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu bahwa supaya Pak Afif itu bisa mendapatkan keuntungan maksimal di 33.200 keuntungan maksimal, maka dia harus memproduksi seperti gambaran ini. Jadi cleansing foam-nya 3.000, moisturizer 4.000, serum 7.000, toner 3.000 dan night cream 3.000. Sehingga dia mendapatkan profit maksimal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengubah-ubah gambaran profitnya misalnya nih, iseng gitu ya ngubah, di sini gue maunya 4 profitnya gitu ya, 4. Terus ini 10.000 gitu ya, 10.000 misalnya. Terus teman-teman ngeran lagi nih. Nah, bentukannya juga, kok nggak ini, sorry. Karena dia, Kuantitinya masih 0 kali. iya benar. Harusnya dia otomatis ini. Komentarnya dinolin dulu deh. Kita ini lagi. Nah, berubah kan ya? Jadi dia akan mencoba memaksimalkan nih. Ternyata kalau day creamnya itu profitnya 4 gitu ya, terus dia 10.000 ya udah dia dimaksimalkan aja produksinya. Kira-kira gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya juga baru taunya sih pas bikin ini nih. Cara menggunakannya. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya usaha gitu ya, terus bingung gitu, saya mau produksi apa nih, mungkin kayak Kak Ros gitu ya, saya mau produksi apa nih besok gitu. Bisa juga nih menggunakan ini untuk memaksimalkan profit yang dihasilkan. Oke, itu contoh yang secara general ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, kira-kira ini enggak, udah nyobain nggak atau gimana? Coba Mas Afif diulik-ulik. Puyeng kayaknya. Kayaknya puyeng ya? kayaknya. Bapak Ya Ibu, udah ayo. nyobain, bisa. Oh, udah nyobain, bisa ya? Oke. Ada yang nggak paham? Sama Mbak, aku nyobain bisa. Bisa ya, syukur-syukur. Jadi kalau mau jualan jadi enak. Tuh, ya Pak Afif ya. Mau bisnis. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua ya. Tadi udah secara general Bapak Ibu udah tahu Goalseek itu apa fiturnya gitu ya. Solver itu ada yang bisa digunakan buat kondisi yang lebih kompleks. Ada batasan-batasan juga yang bisa kita tambahkan dalam perhitungan atau running aplikasi. Nah,
di sini itu intinya memudahkan kita gitu ya, daripada kita coba satu-satu trial and error gitu. Nah, ini ada nih fitur di Excel yang mempermudah kita untuk melakukan perhitungan itu dan jadinya ya pastinya lebih cepat ya. Nah, kemudian, mungkin lanjut ke bagian berikutnya, apa sih hubungannya dengan fungsi pengembangan bisnis? Jadi, eee Jadi kalau di BD itu ya, meskipun fitur ini kayaknya simple gitu ya, tapi sebenarnya penting banget, dalam pelaksanaan pekerjaan yang kami lakukan. Karena umumnya kami menggunakan Goalseek atau Solver itu ketika kami diminta untuk menghitung berapa sih harga infrastruktur yang mau kita jual kepada, pelanggan atau kepada, pengguna infrastrukturnya. Nah, itu, ada beban dan tanggung jawab juga tersendiri bagi kami gitu ya, ketika kami menghitung terus salah hitungannya, walaupun hanya beda sedikit komanya gitu ya, itu bisa dampaknya ratus ribuan bahkan jutaan dolar. Apalagi kalau kita menghitungnya itu dalam kurun waktu 10, 20, sampai 30 tahun. Jadi kebayangkan ya Bapak Ibu, 0,1 atau 0,02-nya dari harga yang kami hitung, kalau salah, maksudnya tuh error-nya cukup besar dari yang seharusnya, itu tuh ruginya bisa jutaan dolar gitu. Entah kitanya yang rugi sebagai penyedia jasa, atau si pelanggannya rugi karena dia bayar lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi penting sekali gitu ya bagi kita gitu ya waktu menawarkan angka itu error faktornya itu mendekati nol. Kemudian apa sih gitu ya, fungsi-fungsi sederhananya gitu ya. Jadi ya intinya yang pertama mempermudah untuk mencapai tujuan dalam perhitungan keekonomian. Karena sering juga kami dihadapkan nggak hanya dalam satu case gitu, "Coba dong diganti capex-nya, berapa harganya? Coba dong diganti, eee, OpEx-nya atau eskalasinya atau tahunnya dan sebagainya." Ketika variabel-variabel tersebut diganti, nah, kalau kita menggunakan mekanisme manual gitu ya, kita nggak kebayang tuh berapa kali kita nyobain satu-satu harga infrastrukturnya sampai mencapai target yang kita harapkan. Nah, dengan menggunakan Goalseek dan Solver ini, itu jadi lebih gampang gitu ya. Kita tinggal klik beberapa detik, ya keluar hasilnya gitu ya. Kemudian, pasti sama gitu ya konteksnya dengan secara general bahwa kita itu harus menetapkan target yang ingin dicapai. Apa nih targetnya? Biasanya kalau di BD itu kita sering menargetkan istilahnya tuh IRR. IRR, jadi internal rate of return, pengembalian dari investasi yang akan kita keluarkan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil lebih cepat pastinya dibandingkan dengan manual. Jadi ini sangat powerful lah bagi BD untuk menggunakan Goalseek dan Solver ini, fiturnya powerful banget. Nah, eee, fitur Goalseek dan Solver ini sering kami gunakan di dalam model keekonomian. Nah, model keekonomian mungkin Bapak Ibu juga perlu paham sebelum kita mencoba nih perhitungan sederhana dari keekonomiannya BD, itu, istilah-istilah yang umumnya muncul gitu ya. Yang pertama itu adalah CapEx, capital expenditure, itu adalah, biaya investasi ya biasanya kalau bahasa Indonesianya biaya investasi, kemudian ada OpEx, operational expenditure, itu biaya operasional yang harus kita keluarkan setiap, tahunnya untuk melakukan, operasi atas infrastruktur. Kemudian depresiasi, ini penyusutan aset. Jadi kalau misalnya kita punya aset 10 juta gitu ya di awal proyek, ya dia akan menyusut tuh setiap tahunnya. Kemudian ada lagi NPV, net present value, ini nilai, uang kita ya, net net cash flow kita yang ditarik ke tahun saat, kita melakukan perhitungan keekonomian tersebut. Jadi uangnya ditarik ke depan, dalam artian, net present value itu mengidentifikasikan bahwa nilai uang itu tidak sama setiap tahunnya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, kalau uang 1.000 di tahun 2000 gitu ya, itu berbeda dengan nilai dari uang 1.000 di tahun sekarang. Nah, itu tuh
ada nilai yang berubah. Nah, nilai yang mempengaruhi itu tuh biasanya disebut dengan istilah diskon rate ya, nilai uang. Nilai uangnya mengalami degradasi lah gitu, terdiskon. Nah, kemudian revenue, ini juga general ya informasinya. Kira-kira gini nih, apa hubungannya item-item tersebut, goal seek dan solver di BD gitu ya, fungsinya apa, dan mungkin teman-teman juga perlu tahu istilah-istilah sederhana di perhitungan keekonomian. Nah, mungkin kami coba memberikan contoh sedikit gitu ya, terkait bagaimana sih menghitung keekonomian nih. Nah, ini sebuah contoh sederhana gitu ya. PLI mendapatkan proyek pembangunan terminal LNG di Ufuk Timur tuh dengan kapasitas 110 BBTUD gitu. Disampaikan bahwa klien bilang masa pengoperasiannya 10 tahun, capex-nya 250 juta, masa pembangunannya 2 tahun dengan disbursement. Disbursement itu apa ya? Pembagian capex-nya ya 30% pembayaran capex 30% di tahun pertama dan 70% di tahun kedua. Kemudian Maaf, dipercepat dikit nih. Waktunya ya. udah tinggal sedikit lagi, mohon maaf. Oke. 5 menit Terus, lagi, 5 menit. Oke. Terus OPEX-nya 15 juta per tahun dengan eskalasi 3%. Equity modalnya itu dari modal sendiri gitu ya 100%. Discount faktornya 10%. PPh badan 22%. Nah ini nih, saya mau jualan dengan IRR 15%. Pertanyaannya, berapa sih harga yang harus saya tawarkan kepada pelanggan? Nah, teman-teman bisa mengakses contoh soalnya di economic model sederhana. Jadi ini nih yang sering kami lakukan nih dalam melakukan perhitungan keekonomian. Jadi kita put ya informasi-informasinya. Nah, ini ada kolom harga infrastruktur dikaitkan dengan revenue gitu ya. Revenue-nya ini ada volume. Jadi volume ini dalam setahun ada berapa hari kita memproduksi 110 BBTUD gitu ya, 100 BBTU per day. Berarti per tahunnya ada 40 juta MMBTU yang akan diproduksi gitu. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman bisa cek lah ya detailnya seperti apa karena waktunya juga nggak cukup untuk menjelaskan. Tapi intinya ini bisa diikuti gitu ya, diikuti. Nah, di sini IRR yang kita harapkan tadi gitu kan kita bilang maunya 15% nih. Nah, sekarang nih masih 61% nih karena saya put sembarang angka aja nih $6 gitu. $6, oh masih kegedean. Tadi kita targetnya 15%. Nah, tadi yang saya bilang, misalnya nih kita pakai goal seek. Nah, goal seek itu saya udah bikin nih deviasi antara target dengan IRR terhitung. Nah, IRR terhitung itu kita peroleh dari perhitungan net cash flow after tax. Jadi ini di drag gitu ya, digunakan rumus gitu dapat IRR-nya 61%, terhitung dari model dan inputan-inputan yang tadi kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan supaya harga infrastrukturnya itu memenuhi target 15%? Nah, di sini saya udah hubungkan juga gitu ya antara IRR target dan IRR terhitung. Nah, ini kita harapkan angkanya di 0 nih supaya ini jadi 15. Caranya kalau pakai goal seek, lagi-lagi nih pakai yang sederhana gitu ya. Deviasi kita ubah jadi 0 dengan mengubah-ubah harga infrastrukturnya gitu. Jadi kita ubah. Nah, berarti dapat nih angkanya 0 kan ya, 0%. Jadi teman-teman untuk mendapatkan IRR 15%, maka harga infrastruktur yang akan dijual ke pelanggan itu di 1,9. Nah, ini sama aja kalau seandainya kita coba dengan solver. Yang tadi saya bilang ya, solver yang sering kami gunakan itu kebetulan solver yang tipenya yang sederhana, bukan yang kompleks. Nah, ini value jadi 0 dengan mengubah-ubah sel inputan yang harga infrastruktur. Nah, terhitung 1,9 juga nih. Ya. Oke.
Oke, kira-kira gitu sih ya, yang biasanya kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini teman-teman bisa mengekstrak informasi, terkait Goalseek dan Solver. Mungkin memang, apa ya, memang agak susah juga kali ya, mendeliver informasi ini, kalau tidak langsung dipraktekkan gitu. Mudah-mudahan nanti suatu hari nanti teman-teman kalau ketemu dengan case-case mirip, spesifik, dan, bingung gitu melakukannya secara manual, mungkin bisa menggunakan Goalseek dan Solver ini. Kita nggak tahu ya, itu akan dipakai kapan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau misalnya tertarik ngerjain keekonomian gitu ya, minimal basic-nya udah ada, mungkin bisa pindah ke BD gitu ya, nemenin Mas Apip ya. Amin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Apip, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dinda Yurika atas penjelasan dan pemaparan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke kuis yang ditunggu-tunggu, ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan 2 penanya mungkin ya, untuk mempersingkat waktu. Mbak Kiki izin ya, 2 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bingung? Bingung ya? Atau gimana? Nggak ada? Udah paham semua? Mas Hendy nggak mau nanya Mas Hendy? Enggak, nanti private aja sama Afif ya. Tanya di sini, tanya aja lah, biar ada yang nanya. Mas Afif nanya. Ya siap, Ibu Astrid Rebecca. Dapat hadiah kan? Enggak ya? Itu kalau di Ibu dulu ya, kalau di sini kayaknya belum Bu ya. Silakan Bu. Uni, terima kasih penjelasannya. Iya. Memang agak sulit di-digest oleh, otak saya yang kalau ngitung aja masih pakai kalkulator ya, bukan pakai Excel. Mungkin, Iya. mungkin tadi udah dijelasin, atau Mhm. belum, tapi simpelnya kapan sih jadinya kita pakai Goalseek, kapan pakai Solver gitu? Kalau bisa disimpulkan secara general deh gitu, kalau Uni bisa bagi kira-kira orang minta ngerjain apa yang Uni langsung, "Oh ini Goalseek, oh ini pakainya Solver," gitu. Oke. Nah, kebetulan nih, Bek, kebetulan kalau di BD itu kita cuma pakai yang simple, Bek. Yang simple Goalseek, simple Solver. Jadi yang value-nya tuh yang 0 itu, Bek, yang tadi. Kebetulan nih di BD gitu. Cuma yang kemarin itu sempat saya malah taunya tuh 2 minggu yang lalu ya ternyata Solver ini. Saking nggak ininya juga nih, nggak update-nya juga nih. Ternyata Solver itu ada pilihan batasan-batasan itu ya. Itu waktu sempat ngobrol sama Mas Fikri gitu ya. Mas Fikri bilang, "Oh, kalau Solver ini nih kita bisa nambahin limitasinya." Jadi kalau misalnya ada kondisi limitasi gitu, Bek, kayak tadi itu ya, kalau misalnya kita hitung nih nggak boleh hitungannya itu, produksinya lebih dari 20.000 atau misalnya nggak boleh produksinya lebih dari 200 BBTUD, misalnya ada case kayak gitu ya. Mungkin aja konteks solver yang advance bisa kita gunakan. Tapi kalau yang umumnya digunakan BD saat ini itu Goalseek atau solver yang simple, yang nggak pakai batasan-batasan. Itu sih, Bek, mudah-mudahan menjelaskan. Oke Uni, nampaknya emang harus dipraktekkan ya. Iya, dia dia Biar dia lebih heeh. Kalau kebayang. Goalseek dan solver simple tuh dia, sama aja inputannya tuh. Jadi mirip yang tadi kan, value yang mau diubah mana, diubah ke berapa besarannya kan sama tuh ya, mirroring tuh sama si solver dan Goalseek. Terus coba gini deh, coba saya munculin ini. Sorry ya. Saya Mmm, bingung-bingung. Nggak apa-apa, iya namanya juga DIY iya. consulting kan selalu all out. Nah ini nih ya, saya coba side by side kan nih Mbak Acit. Nih ya, nah kalau yang kami sering gunakan misalnya kan set cell gitu ya. Nah kalau di goal solver tuh set objektif, sama gitu ya. Nah to value kalau Goalseek. Nah
untuk fungsi solver jadi mirip dengan goalseek itu ketika yang kita klik tuh value of-nya ini nih, value of. Klik gitu ya. Jadi dia specific number nih yang kita harapkan. By changing cell, nah ini juga sama nih, kita put apa yang mau diubah gitu. Mau di sini inputannya sama, keluarannya juga sama gitu. Kebayang nggak sih, Oh, Bek? berarti kalau kita nggak mau tahu optimum minimumnya ya bisa pakai goalseek biasa aja yang sebelah kiri. Kalau kita mau pakai mau tahu max minnya baru pakai yang solver, karena sebenarnya solver si value of itu ya sama persis dengan goalseek yang simple gitu ya. Benar, Bek. Ya, bagus sekali, Beka. Tuh benar, Viv, dapat hadiah nih gue berarti. Luar Iya, biasa. luar Ibu biasa. Beka. Ya gitu. Pinter Terima emang Ibu. kasih ya pertanyaannya. Terima kasih. Satu lagi ini dari tadi angkat tangan. Kak Ros, ini nggak dapat Silakan. hadiah Kak Ros. Udah deh, nggak usah Kak Ros nanya ini. Kak Ros. Pencari Kak Ros cuan juga juga dapat nih. hadiah. Mencari dapat cuan, hadiah. cuan, cuan. Dapat hadiah ya, Pip. Silahkan. Apip Iya, nih boleh deh. pokoknya apa Kalau nggak kata Apip lah. pindah divisi, Apip pindah tukeran sama aku juga nggak apa-apa. Mau nanya, kenapa sih? Kenapa? Waduh, kenapa? Waduh. Kenapa kok pakai tadi belum apakah aku kelewat ya? Kenapa kok deviasi? Kenapa kok Oh, ada itu kan bisa langsung. Kenapa? Iya bisa. Kenapa kok pakai deviasi gitu? Kok pakai 0 gitu, deviasi 0, kenapa nggak langsung gitu? Gitu sih. Mungkin tadi udah dikasih alasannya ya, tapi karena aku double meeting jadi mungkin nggak kejawab. Oh, Nggak itu sibuk sekali. iya emang. Kalau itu lebih ke karena saya malas aja sih Kak Ros. Ngerti? Kebayang nggak? Hah? Maksudnya karena saya malas gitu. Jadi tadi nih saya contohin ya. Coba sebenarnya ya udah nggak usah lu pakai deviasi segala gitu kan ya Kak Ros ya pertanyaannya ya. Heeh, kenapa Misalnya, gitu? Kok tapi gitu? karena aku malas sih. Misalnya nih kita balikin lagi ya. Kelihatan nggak Excel-nya? Nggak Kelihatan kok. kelihatan. Nah, ini kan aku pengennya yang ku bold sekarang nih, ini nih angkanya yang biru ini ya, 15 juta gitu kan ya Kak Ros? Ya kan? Profitnya maunya 15 juta. Sebenarnya kan tadi Kak Ros, kenapa gitu? Kan toh lu klik ini gitu, terus lu ketik 15 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus ngubah-ngubah ini, ya keluar kan angkanya, bener nggak? Iya kan? Mhm. Nah, Kenapa cuma kok kalau ini kan kondisi sederhana gitu ya. Kalau aku nih pribadi sih, preferensi masing-masing. Karena aku malas gitu, ngetik di dalam sini tuh aku ketik 15 juta, 1, 2 gitu ya. Mending aku set aja di sini gitu. Aku tulis aja perbedaannya di sini. Pokoknya aku kan targetnya 15 juta. Aku pengen di sini 15 juta. Berarti kan deviasinya angkanya 0 dong gitu ya, supaya total profit sama ini sama. Ya nggak Kak Ros? Target yang aku harapkan. Nah, ya udah gitu. Jadi aku cukup ngeklik ini aja nih, ini aku tinggal klik 0, nggak 15 juta, karena 15 juta udah aku set di luar gitu. Dengan mengubah-ubah ini. Oh. Jadi lebih ke simplicity kita ngerjain aja sih. Karena kamu nggak akan kalau ketemu 0 banyak gitu kan keriting ya. Kayak kamu harus ngeklik ini 15 juta iya kalau simple. Kalau misalnya tiba-tiba dia mintanya 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 gitu kan. Keriting kan ngelihatnya masukin ke sini, tapi kalau kita udah dapat begini kan kita cukup ganti-ganti gini doang nih. Oh, oke. Paham. Gitu, Terima ternyata kasih. dia itu. Siap. Nah, kan nih. Oke deh. Gitu Kak Ros. Oke deh. Oke, Itu thank you. terima kasih Kak Hadiah Ros. ya. Terima kasih Uni. Hadiah ya Mas Apip. Iya nanti dari Uni aja lah. Iya tadi ada tambahan dari jawaban dari Bapak Rafikal ya. Itu di kolom chat Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Mbak Astrid. Jadi perbedaan kenapa menggunakan solver dan goalseek. Secara default hasil perhitungan solver itu lebih akurat daripada goalseek. Ini empunya yang jawab ya. Empu yang biasa pakai Excel.
di bagian energi. Jadi walaupun goalseek pun bisa diatur untuk meningkatkan tingkat akurasinya dari setting Excel, tapi solver lebih akurat begitu. Nanti bisa dibaca atau hubungi Mas Rafika langsung karena dia yang paling confident.